Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Ya, itu tadi sudah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kalau vaksin ketiganya gratis. Syaratnya sudah harus vaksin pertama dan kedua tentunya. Tapi pelaksanaannya gimana sih, Ken? Nah, kita akan cek langsung ke lapangan bersama dengan rekan-rekan kami. Pemirsa, ada Yasmin Rahmadi di salah satu tempat pelaksanaan vaksin booster di Jakarta Timur. Dan nanti kita juga akan pantau bagaimana pelaksanaannya di Jogja bersama rekan kami Andri. Kita ke Jakarta Timur terlebih dahulu. Yasmin, silakan. Ya, selamat pagi, Gina Vita, Ken Anda, dan juga pemirsa. Memang mulai hari ini, yakni tanggal 12 Januari 2022, vaksin booster ini akan mulai diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah di tempat kami mengabarkan sekarang, yakni di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati. Memang situasi pada pagi hari ini di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, di sini sudah didirikan tenda, dan sejumlah peserta pun juga sudah mulai berdatangan untuk kemudian menunggu di beberapa kursi yang disediakan di sini. Tentunya nantinya para peserta ini akan diarahkan ke meja yang sudah disediakan di sini, di mana di meja tersebut juga sudah terlihat beberapa plang dari jenis vaksinasi yang disediakan hari ini. Ada Pfizer, AstraZeneca, dan juga Sinovac. Dan memang nantinya vaksinasi ini akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Memang sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah memastikan bahwa vaksin booster ini akan diberikan gratis kepada masyarakat, dan BPOM juga sudah mengeluarkan izin pemakaian darurat untuk 5 merek vaksin. Memang vaksin booster saat ini diprioritaskan kepada lansia, namun pada dasarnya vaksin booster ini dibuka atau diperbolehkan untuk seluruh warga negara Indonesia usia 18 tahun ke atas yang sudah divaksinasi dosis penuh ataupun dosis pertama dan kedua dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang kepada salah satu peserta vaksin booster. Di sini ada Ibu Ita. Selamat pagi, Bu Ita. Boleh berdiri sebentar, Ibu? Apa kabar, Bu Ita? Baik, alhamdulillah. Bu Ita, sebelumnya menerima informasi akan adanya vaksin booster ini dari mana sih, Bu? Saya dapatnya dari sekretaris RT, kemudian mungkin itu dari kelurahan. Saya mendaftar, saya dapat nomor 12. Terus saya tadi daftar ulang di depan, duduk sini. Mungkin bisa diceritakan, Ibu, proses pendaftarannya seperti apa sih? Gampang aja, ya tinggal itu mendaftar kamu dapat dari aplikasinya, dari HP, dari warga ya, dari sekretaris RT. Terus langsung nulis nama, udah. Kami sudah vaksin 2 kali ya. Artinya berkas yang perlu dibawa tuh apa aja sih, Bu? Ya, hanya ini mengisi KTP di sini, daftar ulang bayang kayaknya, tinggal diserahkan ke situ, udah. Ya. Vaksin yang diberikan kepada Ibu sebelumnya apa, Bu? Yang vaksin pertama dan kedua? Kedua Sinovac, saya melakukannya di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Ya. Sudah tahu sih, belum sih, Bu, kalau untuk vaksin Sinovac ini kira-kira nanti vaksin boosternya akan diberikan jenis vaksin apa? Menurut info Pfizer katanya, saya belum tahu ya. Iya. Memang sebelumnya Kementerian Kesehatan sudah menetapkan 3 kombinasi vaksin, Ibu. Untuk yang menerima vaksin Sinovac, untuk vaksin utamanya nantinya akan diberikan vaksin booster Pfizer ataupun AstraZeneca begitu. Nah, Ibu, untuk persyaratan yang diberlakukan itu apa aja sih, Bu, untuk mengikuti vaksin booster ini? Untuk saya, infonya lansia, sudah 2 kali vaksin, jarak waktunya 2 sampai 6 bulan dan sehat.
Mengapa sih Ibu memutuskan untuk vaksin booster ini, Bu? Harapannya apa? Saya hanya mau menjaga diri saya, meskipun kami tetap pakai prokes, tapi saya berarti dan saya udah lebih imun mungkin ya. Insya Allah itu aja. Terima kasih Ibu Ita, selamat divaksin booster hari ini. Semoga sehat selalu Ibu. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu peserta vaksin booster di sini di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, di mana jika Anda tertarik untuk mendaftarkan diri untuk menerima vaksin booster ini dapat segera melakukan pengecekan tiket dan juga jadwal vaksinasi melalui aplikasi dan juga website Peduli Lindungi, di mana tentunya nanti tiket ini dapat digunakan di tempat vaksinasi booster seperti di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur ini. Dan jika Anda belum menerima jadwal ataupun tiket vaksinasi namun masuk ke dalam golongan prioritas, ini juga dapat langsung datang ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi booster dengan membawa KTP dan juga sertifikat vaksinasi dosis pertama dan kedua. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Ken Ane dan Ginavita. Oke, terima kasih Yasmin. Informasinya dari kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Sudah dimulai di sana, tapi bagaimana di Yogyakarta? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami Andri di sana. Andri, bagaimana pelaksanaan vaksin booster di Yogyakarta hari ini? Ya, Vita dan Ken serta pemirsa, memang hari ini ataupun tanggal 12 Januari 2022 ini pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan kick-off vaksinasi dosis ketiga ataupun booster. Seperti di tempat saya mengabarkan di Balai Desa ataupun Kelurahan Sardono Harjo, Kapanewon Ngaglik Sleman. Di belakang saya ini nampak sekali ratusan ataupun lebih dari 100 warga sudah mulai berdatangan untuk mengikuti vaksinasi booster ini. Memang bahkan ada beberapa warga yang juga tadi sudah datang sejak pukul 6:30 pagi tadi. Ini memang antusiasme dari masyarakat sendiri ini terbilang tinggi, terutama dari kalangan lansia, karena memang vaksinasi booster yang dilakukan pada hari ini dikhususkan untuk ataupun untuk golongan lansia ataupun kaum lanjut usia maksud kami. Di sini nanti ditargetkan sekitar 600 lansia ini akan menjalani suntik vaksinasi booster. Di sini ada 3 jenis vaksin yang akan dipergunakan, yakni jenis AstraZeneca, Pfizer maupun Moderna. Kemudian total lansia di Kabupaten Sleman yang nantinya menjadi target sasaran vaksinasi sendiri ada sekitar 120.000. Ini nantinya mereka setelah melakukan kick-off di sini, lansia yang ingin mendapatkan vaksinasi booster bisa mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Sleman. Namun syaratnya warga yang ingin mendapatkan vaksin booster ini adalah mereka yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap, dosis 1-2, paling tidak selama 6 bulan. Sehingga mereka diperkenankan untuk mendapatkan vaksin booster secara gratis ini. Dan untuk vaksinasi di lokasi saya mengabarkan ini sendiri nantinya akan dimulai sekitar pukul 8. Namun memang sekarang saat ini ratusan warga sudah datang, sudah mengantri untuk mendapatkan vaksinasi booster, dan memang antusiasme warga Sleman sendiri untuk mendapatkan vaksinasi booster ini cukup tinggi. Mereka ingin mendapatkan suntik vaksin ketiga ini sebagai upaya untuk memproteksi diri, menambah kekebalan tubuh terhadap ataupun virus corona, terutama varian Omicron ini sendiri. Demikian informasi terbaru, Gina dan Ken, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Andri, informasinya dari Yogyakarta. Nampak begitu antusias ya, berarti orang-orang baik di Jogja maupun juga di Jakarta semangatnya sama untuk sama-sama memerangi COVID-19. Iya, tadi juga terima kasih ya untuk Yasmin ya atas laporannya. Sehat-sehat selalu teman-teman di sana. Oke, kalau kita bicara soal vaksinasi booster ini sebetulnya memang tidak hanya di Indonesia ya Ken ya, bahkan di beberapa negara misalnya Amerika Serikat, Inggris, Kenya ini pun juga sudah melakukan vaksinasi booster di tengah lonjakan kasus varian baru Omicron. Kita harapkan juga dari vaksinasi ini
herd immunity bisa tercapai sehingga Betul. pengendalian kasus COVID-19 ini bisa terjadi tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia. Ya, sebagai salah satu upaya dan jangan lupa terus terapkan protokol kesehatan. Apa kabar Indonesia Pagi pemirsa masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya.